Saudari Makadina Piratarigan, dan kita diajak untuk menghayati tema perhatikan alam sekitar. Bapak Ibu dipersilakan untuk saat teduh, silakan. Ajakan beribadah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan memuji kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada malam hari ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga secara daring melalui Zoom GPB Jahtera. Sebelum kami memulai ibadah keluarga ini, kuduskanlah hati kami supaya kami layak di hadapan. Kiranya ibadah keluarga pada hari ini dapat berjalan dengan baik mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bagi saudara kami yang belum sempat bergabung bersama kami karena suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, kami mohon Tuhan berkati dan sertai selalu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur pujian berbalasan terambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 9. Mari kita ucapkan secara berbalasan. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mari kita sambut dengan nyanyian jemaat. Alam semesta,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk meminta bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah, kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama bersekutu memuji muliakan nama-Mu. Terkhusus kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada isi kebenaran tentang firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami anak-anak-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dan begitu juga dengan hamba-Mu yang Kau pakai, kiranya Engkau juga membimbing, kiranya apa yang hamba sampaikan itu semua adalah daripada-Mu, bukan kekuatan hamba yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Ulangan 20 ayat 20. Silakan dipersiapkan. Baik. Ulangan 20 ayat 20. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Boleh di-share screen-nya? Baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita penuh dengan sukacita karena kita boleh sama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam tema perenungan dan khususnya pada pembacaan kita pada malam hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu maksud dari kitab Ulangan khususnya pada pasal 20 ini. Boleh next? Kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani disebut dengan Devarim, dari kalimat awal Hadevarim, yang artinya hal atau firman, yang mana berpusat pada ucapan-ucapan, terlebih lagi peraturan-peraturan yang Allah sampaikan melalui Musa bagi bangsa Israel. Yang dalam hal ini konteksnya adalah ketika bangsa Israel sampai di tanah Moab yang berbatasan dengan tanah Kanaan. Adapun di dalamnya adalah hukum-hukum yang berupa peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dapat diingat, diikuti, dengan disertai oleh iman percaya, taat, dan setia serta takut akan Allah yang telah membebaskan mereka. Allah menghendaki bangsa pilihannya itu untuk dapat menang, asalkan mereka dapat mau melakukan ketetapan-ketetapan itu dengan bijaksana. Dari hal itu, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat antara lain. Next. Yang pertama adalah mentalitas bangsa Israel. Yang kedua, mengajak perdamaian.
Yang ketiga, memperhatikan alam sekitar. Kita akan melihat itu secara satu persatu. Next. Yang pertama, meskipun bangsa Israel akan mendapatkan sebuah kemenangan, tetapi Tuhan ingin mereka berusaha dengan cara mengajak atau membuat adanya aturan tentang berperang. Tetapi cara berperang di sini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi permasalahannya adalah bangsa Israel adalah orang-orang budak, adalah karena mereka konteksnya adalah baru bebas dari Mesir, dan pada saat di Mesir kan seperti yang kita ketahui mereka dijadikan budak di sana, sehingga mentalitas mereka adalah mentalitas budak. Karena mengetahui hal itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi bukan berarti karena Tuhan terus menuntun mereka, mereka jadi hanya mementingkan ego. Karena kan Tuhan menuntun saya kan bangsa pilihan, maka saya akan menang. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah dengan cara membuat aturan-aturan agar mereka tidak lupa siapa yang telah menyertai mereka hingga mereka ada di titik sekarang ini. Jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar, dan jangan lemah hatimu adalah bagian dari rencana Tuhan terhadap pembentukan karakter baru dari orang-orang Israel. Kita telah melihat bahwa mentalitas bangsa Israel adalah orang-orang yang dijadikan budak, maka pasti ada perasaan tidak berani ketika ada suatu perang terjadi rame-rame. Kalau kita lihat pada ayatnya yang pertama, Ulangan 20 pasalnya yang pertama, Tuhan meminta mereka supaya jangan gentar dengan melihat pasukan yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka. Tetapi Tuhan mau membangun mentalitas itu sehingga dia mengatakan hal semacam itu. Tetapi dengan catatan juga tidak untuk semena-mena. Next, mengajak perdamaian. Mengajak perdamaian di sini dimulai dari bangsa Israel terlebih dahulu dengan maksud agar terjadinya keharmonisan, toleransi, dan dapat hidup berdampingan supaya suasananya kondusif. Tentu saja, siapa sih yang tidak ingin adanya perdamaian? Siapa sih yang tidak ingin terjalinnya keharmonisan? Semua pasti ingin, tetapi kita duluan yang harus memulai. Tuhan mau mengajak kita untuk memulai. Terlihat dari cara berperang ini, Tuhan mau untuk bangsa Israel duluan yang memulai perdamaian. Jangan langsung yang mau membabat habis karena tahu-tahu kan aku dituntun Tuhan, Tuhan mau melindungi aku. Tidak. Tetapi dimulai dulu dari bangsa Israel yang mau mengajak perdamaian. Tetapi jika sudah mengajak perdamaian dan tidak disambut dengan baik, maka terlihat Allah mengizinkan bangsa pilihannya itu untuk menghancurkan musuhnya. Tetapi sekali lagi, meskipun menghancurkan musuhnya, tetap dengan batasan-batasannya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Next, yang ketiga. Yang ketiga adalah mau mengajak untuk memperhatikan alam sekitar. Mengapa alam sekitar pada teks pembacaan ini juga diangkat? Karena terkadang kerap kali kita ketika sudah yang namanya berperang, terkadang tidak lagi memperhatikan sekelilingnya. Sudah tidak peduli. Yang hanya dipikirkan adalah bagaimana caranya saya menghancurkan musuh saya, supaya saya merdeka, supaya saya bebas. Tetapi mereka tidak pikir panjang dalam ini. Terlihat bahwa pada bagian yang ketiga ini Tuhan mau memperlihatkan ada peranan alam dalam jangka panjang.
Sehingga dibatasi nih, mana yang boleh dihabiskan, pohon-pohon mana yang boleh ditebang. Pohon yang boleh ditebang pun akan ada manfaatnya. Terlihat bahwa pohon-pohon yang ditebang itu pun dijadikan pagar untuk tempat mereka dari para musuh jika ada musuh lagi yang datang. Berarti Allah mau memperlihatkan masa depan ke arah yang lebih jauh lagi. Tidak hanya untuk stop sampai di sini saja, tetapi mau memperlihatkan lebih jauh lagi. Mengalahkan musuh di sini bukan berarti cuman hanya mengalahkan semuanya dihabisi dengan tidak melihat apa yang bisa saya dapatkan nih. Bukan hanya sebatas euforia kemenangan, bukan hanya sebatas sampai di situ. Jika kita melihat perang dunia, ketika Nagasaki dihancurkan, itu dihanguskan, bumi hanguskan. Tapi lihat, butuh berapa lama mereka untuk bangkit. Dalam perikop ini mau memperlihatkan hal semacam itu. Berperanglah sesuai dengan kehendak Allah. Agar kita tahu nih, ketika kita telah berperang, tidak hanya ngestak, cuman euforia, ya saya menang, tidak ada lagi musuh. Tetapi Allah mau mengajak lihat sekeliling. Jangan segala sesuatu dianggap sebagai objek, tapi anggaplah juga sebagai subjek, termasuk alam yang ada di sekitar kita. Karena alam itu pun dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, pribadi kita, apalagi pada konteks yang kita lihat dalam konteks bangsa Israel ketika mereka akan berperang, di mana Tuhan meminta untuk mereka mentaati itu karena Tuhan telah menjanjikan kepada mereka tanah Kanaan itu, tetapi juga Tuhan mau mengajak mereka agar melihat ke masa depan supaya mereka tidak mengalami kelaparan, mereka tidak mengalami kesusahan, karena cuma hanya merasakan euforia kemenangan, tetapi tidak merasakan hal-hal lainnya setelah peristiwa peperangan itu terjadi. Bayangkan saja jika mereka menghanguskan itu semua, tentu mereka bisa kelaparan, bahkan benteng pertahanan mereka pun tidak akan ada. Jika kita perhatikan dari semuanya ini, mengapa Tuhan membuat aturan dalam berperang atau mengikuti cara Tuhan? Karena Tuhan ingin melihat apakah bangsa Israel mau taat, apakah bangsa Israel mau setia, atau justru mereka tidak mau sama sekali. Lagi-lagi Tuhan mau menunjukkan bahwa supaya mereka tidak lupa siapa yang sudah menjaga mereka, yang menuntun mereka. Tuhan tidak ingin supaya mereka langsung melupakan Tuhan begitu saja atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jika kita melihat dalam teologi alam, mengapa ciptaan dalam Kejadian, ciptaan alam diciptakan terlebih dahulu dibandingkan manusia? Karena Tuhan ingin adanya keberlanjutan hidup. Jika tidak ada alam di luar, apakah manusia dapat menjalani kehidupannya? Itu jika kita melihat teologi alam dari Kejadian, mengapa hal itu terjadi? Penciptaan adalah alam terlebih dahulu, baru manusia. Next. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika kita mau mengaitkan dengan mengikuti cara Tuhan, salah satunya adalah seperti tema kita pada malam hari ini, di mana kita diajak untuk bersahabat dengan alam. Hidup bersahabat dengan alam dipertegas, lebih dipertegas karena di dalam alam itu ada kehidupan masa depan. Dan Tuhan sudah menata itu melalui bangsa Israel. Sudah ada perencanaannya dari bangsa Israel hingga pada saat hari ini kita bisa merasakan itu. Rasakan alam yang
sudah Tuhan tata dari dulunya. Meskipun kita tidak dapat memungkiri bersama, seiring perkembangannya zaman, tingkat manusia yang semakin terus bertambah, kebutuhan manusia yang juga semakin meningkat, sehingga kerap kali tanpa sadar, alam di sekitar kita pun terkena dampaknya. Contohnya karena pertumbuhan manusia yang semakin pesat, adanya terlalu tebang pohon, membuka lahan baru. Untuk apa membuka lahan baru? Supaya ada perumahan. Tetapi tidak mengingat dampaknya apa. Karena potong semua. Ada pemikiran bahwa kan masih ada hutan lindung, kan masih ada ini. Tidak. Dampaknya mungkin bukan di tempat dibangun di situ, tapi orang-orang lain yang di sekitar mereka. Sehingga masih terjadi bencana alam seperti banjir, seperti longsor. Yang dimana itu terjadi karena banyaknya pepohonan yang telah ditebang untuk hal-hal industri. Hal ini memperlihatkan kepada kita agar kita mau dapat bersahabat dengan alam. Jika kita lihat dalam slide, alam perlu dilestarikan, kehidupan masa depan, itu akan selalu seperti itu siklusnya. Ketika kita mau peka dengan alam, ketika kita mau bersahabat dengan alam, maka kita perlu melakukan satu hal, yaitu melestarikannya. Banyak berbagai macam hal bisa kita lestarikan. Mulai dari merawat pepohonan yang ada, pohon-pohon pohon-pohon biasa di rumah, ada pohon-pohon buah, tanaman-tanaman hias, kita lestarikan. Karena kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi esoknya. Alam juga bisa menghadirkan kehidupan bagi masa depan. Pohon menghasilkan oksigen untuk kita. Itu adalah bentuk bahwa adanya masa depan, adanya kehidupan dari hal itu. Kondisi pandemi saat ini juga relevan. Kita diajak bersahabat dengan alam. Berjemur di pagi hari, mungkin dulu kita sudah cuma tahu iya berjemur di pagi hari baik, sudah sampai di situ. Tapi ketika ada pandemi, kita berjemur. Untuk apa? Untuk kesehatan kita bersama. Kenapa olahraga pagi lebih baik? Karena kita masih bisa menghirup udara segar. Ditambah lagi kita terkena matahari pagi. Sebab di balik setiap rancangan Tuhan, seperti kondisi pandemi saat ini saja sebenarnya, Tuhan telah memperhatikan kita. Tuhan mau memulihkan kita. Tetapi pertanyaannya untuk kita, apakah manusia sadar bahwa Tuhan sedang membentuk manusia di tengah-tengah situasi saat ini yang kurang lebih pandemi sudah berjalan hampir mau 2 tahun ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini memperlihatkan bahwa alam ini diciptakan juga bertujuan untuk menunjang dan mendukung secara adil, secara bijaksana, guna kesejahteraan semuanya, agar kehidupan ini selaras dan senada. Jika alam tidak ada, manusia pun pasti tidak akan baik-baik saja. Next, seperti kata seorang penulis untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini. Tanpa alam, manusia tidak akan bisa hidup dengan baik. Tapi, tanpa manusia, alam akan hidup baik-baik saja. Maksudnya adalah, mari kita sama-sama mau care terhadap alam kita. Karena kita juga menopang dari dia, kita berada di dalam naungan mereka. Tapi kalau mereka tidak ada, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kitanya yang tidak ada, mereka akan tetap hidup. Tetapi permasalahannya mereka hidupnya mungkin tidak baik-baik saja. Mereka tetap akan hidup. Entah ada tumbuhan liar, entah ini, entah itu. Tapi mereka akan hidup. Tapi manusia tidak akan hidup. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama peka terhadap alam di sekitar kita demi kebaikan kita bersama. Amin.
Untuk merespon firman Tuhan kita menyanyikan dalam Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur bertanah bertanya dan subur, laut yang luas, gunungnya mekar, menghijau padat, bukit lembah, itu semua berkat Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Doa syafaat akan diakhiri dalam doa kami dan doksologi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang pengasih, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam ini kami bisa beribadah kepadamu. Sungguh kami sangat merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Biarlah kami jadikan sebagai penuntun kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi siapapun orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat sesama kami yang sedang sakit, baik dia di rumah sakit ataupun berada di rumah masing-masing, maupun yang sedang isoman. Tolong jamah mereka Tuhan, berkati obat-obatan, makanan, dan minuman yang mereka konsumsi. Begitupun pelayanan yang mereka terima, baik dari dokter, penunjang medis, serta pelayanan dari keluarga mereka, sehingga semuanya itu dapat menjadi sarana untuk proses pemulihan kesehatan mereka. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau selalu menguatkan iman mereka kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa kami, kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah pelosok terpencil. Berikan mereka hikmat-Mu ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu. Jauhkanlah dari segala pikiran dan perbuatan-perbuatan yang ingin mencari kepentingan pribadi atau golongan terlebih untuk niat-niat yang tidak baik. Lindungilah bangsa kami juga dari perpecahan, agar kami bisa hidup berdampingan dan hidup merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Begitupun juga dalam situasi saat pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang Maha Kuasa, tempat kami bersandar, tempat kami berpengharapan, kami mohon kepadamu, agar apa yang saat ini boleh terjadi, kami dapat melaluinya dengan penuh penyadaran bahwa Engkau ada di dekat kami. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga Tuhan dalam menyikapi pandemi saat ini. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat-Mu dalam setiap segala daya dan upaya yang telah dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID ini, dan kami percaya bahwa ini akan segera berakhir. Tetapi kami kembalikan ini semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-Mu di muka bumi ini, khususnya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati misionaris GPIB dari tingkat sinode sampai ke daerah-daerah. Berkati juga setiap pelayanan, juga program kerja yang ada, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepadamu untuk jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan berkati Bapak Pendeta Benyamin Lohena PC, para presbiter, beserta seluruh setiap keluarganya, Engkau memberkati.
Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, agar pelayanannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Begitupun juga yang berpelayanan pada malam hari ini, baik para presbiter Tuhan, pemandu lagu, tim multimedia Tuhan, dan siapapun yang terlibat dalam ibadah hari ini Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat setiap unsur Pelkat Tuhan, baik dan juga komisi-komisi serta karyawan. Engkau memberkati mereka selalu, Engkau melingkupi kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, kami juga berdoa setiap buat jemaat-Mu yang pada saat malam hari ini menyempatkan dirinya untuk bersama-sama bersekutu. Tuhan, Engkau memberkati kami semua yang pada saat hari ini telah menyediakan waktu luang kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini tetap mau menguatkan iman percaya kami kepadamu. Dan kami yakin Tuhan, bahwa kami dapat melalui ini semua dengan penuh pengharapan kepadamu. Dan ajarlah kami juga Bapa untuk peka terhadap setiap rancangan-rancangan-Mu, terhadap seluruh ciptaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, pasti akan ada jalan yang indah Engkau berikan pada kami atas apa yang terjadi saat ini. Bapa, saat ini juga kami akan menaikkan setiap doa-doa pengharapan kami secara pribadi. Kiranya Engkau yang mendengar, menyambut setiap doa-doa kami, baik harapan, ungkapan syukur, dan kiranya itu boleh terjadi atas perkenanan-Mu saja. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Om, maaf masih di mute. Om, maaf dibuka dulu mute-nya Om. Saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nasihat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian
Mari kita satu dalam doa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kami telah memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan dan dapat menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta jemaat untuk hari ini itu hanya satu, ibadah hari Minggu ke-10 setelah Pentakosta pada tanggal 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara live streaming jam 10 WIB. Pembawa firman Pendeta Nitis Putra Sarana Harsono, KMJ GPIB Galilea dari Bekasi. Presbiter yang melayani adalah sektor 5. Kami mengundang jemaat semuanya untuk dapat hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam penghujung ibadah kita. Kiranya kita mau menjalankan firman Tuhan ini dan selalu mau mengikuti setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, mari sama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 64, baitnya yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan menerima berkat Tuhan. Maka itu arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Sebelum selesai ibadah, kami mengajak jemaat untuk berfoto bersama. Silakan untuk kamera dapat diaktifkan semuanya.
Baik, Bapak Ibu, akan saya pandu untuk foto bersamanya. Ada 2 slide. Bagi yang dapat menyalakan kamera, boleh dinyalakan sekarang. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Salam sehat selalu. Tuhan selalu berkati. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Besok tanggal 1. Salam semua. Susan, apa kabar? Memberkati. Ada Berkati Pak tunggu ya. Puji Tuhan. Baik. Suaranya dong nyalain.